أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak terasa kita sudah sampai pada malam yang kelima, malam yang kelima. Allah masih memberikan kita banyak nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, kemudian juga nikmat iman, sehingga kita sama-sama dapat memenuhi salah satu undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Isya, nanti dilanjutkan sholat tarawih berjamaah. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita, dan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, dari puasa, sholat, tilawatul Quran, dan sedekah kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk di antara pengikut-pengikutnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini Takmir ya memberikan kami amanah untuk kultum ya. Kultum itu sebetulnya multi tafsir ya. Kultum itu bisa kuliah 70 menit, bisa kuliah terserah antum, bisa juga kuliah 7 menit ya. Saya pilih yang 7 menit saja, insya Allah lebih sedikit. Biar nanti nggak ditegur sama takmir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mimbar yang singkat ini kami ingin meneguhkan ya, sekaligus introspeksi ya, sekaligus juga merenungi salah satu ayat yang kemudian menjadi dasar kita juga melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan itu ada tradisi, ada kebiasaan Nabi yang dilakukan oleh Nabi terus-menerus ya. Terus-menerus. Ini masih dalam rangkaian ayat. Kalau ayat puasa itu 183, 184, 185, insya Allah kita hafal di luar kepala. Tapi saya mengambil ayat yang setelahnya, ayat 186 di dalam surat Al-Baqarah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya potong sampai situ saja karena yang saya potret hanya itu. Meskipun ayatnya agak panjang ya, ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi saya ambil di barisan depan karena penting ya. Karena ini kita hari-hari yang luar biasa, hari-hari di bulan Ramadan. Ini pundi-pundi pahala kita, jadi harus kita manfaatkan dengan baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu ya tentangku, fa inni qarib, kata Allah Subhanahu wa taala, aku dekat ya. Ujibu da'watad da'i dadaan, aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli tafsir bersepakat ya, ayat ini ada asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzulnya adalah para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah Allah itu dekat sehingga kami berdoa cukup dengan berbisik-bisik ya, dengan suara lirik cukup ya? Atau Allah itu jauh ya, sehingga kami ketika berdoa harus memanggil-manggil ya, misalnya harus dengan suara lantang? Maka dijawab dengan ayat ini. Nah, namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ayat ini kenapa diletakkan setelah ayat tentang puasa? Ini menarik ya. Menurut ahli tafsir ini ada hikmahnya. Kenapa ketika Allah menjelaskan tentang dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, 3 ayat berbicara tentang puasa, kemudian dilanjutkan dengan ayat ini. Kata para ulama, ada hikmah tersembunyi di balik ayat ini. Ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya ya hamba-hambaku itu bertanya tentangku, maka aku ini dekat.
aku akan mengabulkan doa. Nah, salah satunya yang kadang luput ya, mudah-mudahan ini juga introspeksi sekaligus kita mengulang kembali ya, bahwasannya Ramadan itu adalah bulan berdoa. Ya, makanya Allah menegaskan dalam ayat ini, sehingga para ulama mengatakan ada kaitannya antara ayat 183, 184, 185 dengan ini ada kaitannya. Karena apa? Karena doanya orang berpuasa itu tidak tertolak ya. Doa us-shaim mustajab ya. Doanya orang berpuasa itu mustajab. Ini bukan dari saya ngomong ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakannya bahwasannya doa-doanya orang berpuasa itu adalah doa mustajab. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan kalau kita berbicara puasa, maka doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan dikabulkan ya. Sehingga kalau kita misalnya coba mengurai sedikit ya, apa istilahnya ya, coba kita mengulik kembali. Dalam puasa itu kan ada 3 doa yang langsung disebutkan oleh Nabi. Misalnya ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sahur, waktu sahur ya. Waktu sahur itu adalah waktu mustajab. Sahur itu kan sepertiga malam ya. Sepertiga malam itu waktu mustajab. Bahkan ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nazala rabbuna, panjang hadisnya saya singkat saja. Nazala rabbuna ila sama'id dunya, yang diawali dengan redaksi itu. Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam. Ya, dengan redaksi kata Allah, barang siapa yang meminta akan aku beri ya. Barang siapa yang berdoa maka akan aku kabulkan, termasuk ketika kita berpuasa. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Ramadan ini kita perbanyak puasa, dan memang Nabi membiasakan puasa. Di awal ketika berpuasa ada doanya, pertengahan puasa ada doanya, bahkan di akhir-akhir pun kita ada doa yang doa sapu jagat ya, ketika nanti doa malam Lailatul Qadar ya. Karena apa? Karena memang puasa ini berdoa ya. Berdoa terus ya. Kemudian kata Nabi di hadis yang lain, salah satu dakwat mustajabah ya. Ada 3 doa orang yang bakal dikabulkan ya. Yang pertama orang yang berpuasa ya. Artinya selama kita berpuasa dari sahur sampai berbuka maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir doanya orang berpuasa, Nabi juga memberikan catatan terkait kalau kita mau berbuka jangan langsung berbuka, berdoa dulu. Ya, boleh sebelum berbuka, boleh setelah berbuka. Ketika kita sudah minum, zahabat dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru, insyaallah baru kita berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena terkabulkan ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada dasarnya doa itu pasti dikabulkan kalau kita yakin ya. Dengan catatan kita harus yakin ya. Doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus yakin, tidak boleh tidak yakin. Harus yakin. Ya, yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Dan memang menurut para ulama sebagai penutup kultum pada malam hari ini, kata para ulama memang doa itu ada 3 kemungkinan ya, 3 kemungkinan. Imma dikabulkan langsung ya, dikabulkan bisa langsung, bisa mungkin ditunda beberapa saat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua bisa jadi penolak bala. Ya. Jangan khawatir ya, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti akan menjadi tabungan kita untuk penolak bala. Ya, bahkan doa itu kan kata para ulama, doa itu bisa mengubah takdir. Ya, kalau takdir kita buruk ya, kalau kita berdoa maka akan merubah takdir. Dan kemudian yang terakhir, kalau kita sering berdoa, kalau kita tidak langsung mendapatkan balasan atau mendapatkan jawaban, juga tidak menolak bala, maka akan menjadi deposit kita di hari kiamat ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Doa-doa yang kita panjatkan tidak kembali, tapi ya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini masih di awal-awal, marilah kita perbanyak berdoa di waktu sahur, di waktu-waktu puasa kita banyak berdoa ya. Sebelum berbuka kita banyak berdoa. Kenapa? Karena ini adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu dikabulkannya doa. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.